Hai guys, kembali lagi bersama saya Rian di sini. Dimana lagi kalau bukan di channel begini ceritanya. Seperti janji Bang Rian pada video sebelumnya, setelah The Old Guard sequel pertama sukses dengan 1.380 kali ditonton, kali ini Bang Rian akan kembali membahas alur cerita film The Old Guard 2, di mana Andy dan tim kembali mendapatkan misi dari si Lamhot, yang misi itu ternyata berkaitan dengan munculnya Queen yang sudah lama dikurung di dasar laut. Oke lah, sebelum gelas di kopi kalian berubah menjadi agar-agar dan tombol subscribe tak kunjung dipencet, kita langsung ke pembahasannya. Cerita diawali dengan memperlihatkan Queen yang akhirnya ditemukan oleh seorang wanita bernama Discord setelah berabad-abad terkurung di dasar laut. Lalu scene beralih kepada Riris, Andy dan tim yang terlihat sedang melakukan pengintaian ke markas salah satu tersangka penyelundup senjata kelas kakap bernama Conrad. Karena pengawal di markas itu tidak ada yang pakai bambu runcing dan ketapel dan jumlahnya juga banyak, Ho dan Mo akhirnya mencoba mengalihkan perhatian para pengawal dengan mencuri mobil mewah yang terparkir di teras itu. Setelah pengawalan sedikit lemah, Riris, Andy, dan Lamhot pun memulai aksinya. Kembali ke Ho dan Mo, tampak aksi kejar-kejaran itu terlihat membuat Mo hampir kehilangan kakinya sampai akhirnya sementara Riris dan Andy yang sudah berhasil masuk ke ruangan utama akhirnya berhasil menghadiahi timah panas ke dada, tangan, dan kening si Conrad, dan misi pun tuntas. Cair. Setelah transferan masuk, Andy dan tim terlihat merayakannya dengan beberapa botol tuak dengan tambul biawak dari warung Sinenggolan katanya. Tapi saat lagi asik, tiba-tiba Lamhot menerima telepon dari seseorang yang menginformasikan kalau yang mereka buru bukanlah orang yang mereka bunuh kemarin, sembari memperlihatkan foto target sebenarnya. Tampak Riris sangat familiar dengan wajah di foto itu. Ia berkata kalau orang di foto ini ada dalam mimpinya beberapa hari yang lalu. Riris tampak menceritakan isi mimpinya, di mana ia melihat seorang wanita di sebuah perpustakaan kuno yang terlihat menemui seorang pria yang kemudian dilukainya. Kemudian scene beralih kepada Boker yang kaget mendapati Queen sudah ada di kamarnya, dan tiba-tiba setelah berhasil menyelesaikan misi, Andy pun memberi cuti kepada anak buahnya. Ho memilih untuk menyendiri dulu. Andy tur ke Korea bersama Lamhot, sementara Mo dan Riris memilih ngintilin Ho yang tidak biasanya pergi sendiri-sendiri. Kemudian scene memperlihatkan Queen yang mencoba mencari informasi keberadaan Andy dari si Boker yang sebelumnya sudah dikeluarkan sementara dari tim akibat kesalahan yang diperbuatnya. Tampak Boker meminta Queen untuk memaafkan Andy.
karena Andy tidak sejahat yang ia kira. Andy tidak pernah melupakan Queen, seperti apa yang dipikirannya. Tapi semua perkataan Bowker tak mampu membendung amarah Queen yang menganggap Andy sudah melanggar sumpah antara dua kekasih abadi itu. Waduh, film apa ini cuk? Sequel pertama Ho dan Mo ternyata homo. Sekarang Andy dan Queen ternyata lesboy. Iya kijan. Oke lanjut. Di tempat lain dugaan Mo dan Riris benar. Ternyata selama ini diam-diam Ho kerap menemui Bowker. Dan saat Riris mencoba memeriksa ke dalam, ternyata Bowker sudah tidak ada di kamarnya. Something's happened. He's not here. There's blood. No reasoning pretending now, Joe. I don't know. Come on. Sementara di tempat lain, tujuan Andy membawa Lamhot ke Korea adalah untuk menemui rekannya yang bisa menjawab arti dari mimpi si Riris tempo hari. Singkat waktu, setelah Andy bertemu dengan pria bernama Tuah yang juga manusia abadi itu, Andy kemudian bercerita tentang Riris, yang ternyata Tuah pun sudah mendengar kabar tentang anak baru itu. Namun, Andy berkata kalau kedatangan Andy kali ini adalah terkait tentang mimpi si Riris. Dan setelah mendengar alur cerita mimpi si Riris, Tuah pun segera membawa Andy dan Lamhot ke sebuah ruangan rahasia milik Tuah yang sudah ia jaga selama berabad-abad. Di dalam ruangan inilah Tuah menulis semua sejarah kehidupan para manusia abadi. Dan karena beberapa waktu lalu Discord sudah mencuri salah satu buku di tempat ini, maka Tuah menyimpulkan kalau orang yang ada di mimpi si Riris itu adalah Discord. Tuah berkata kalau manusia abadi pertama bukanlah Andy, tapi Discord. Terlihat ketika Queen akan dibuang ke laut oleh warga, Tuah dan Discord ada di sana. Dan yang membebaskan Andy saat itu adalah Tuah, sementara yang membebaskan Queen baru-baru ini adalah Discord. Dan tentunya Discord punya niat terselubung untuk semua itu. Singkat cerita, Andy pun membawa Tuah untuk bergabung dengan yang lain dalam memecahkan semua misteri ini. Setelah memperkenalkan Tuah kepada tim, Andy mendapat kabar tentang Bowker yang tiba-tiba hilang dari tempat tinggalnya. Dan tak lama kemudian, terlihat Ho menerima panggilan di ponselnya yang ternyata adalah Bowker. Panjang umur tuh anak. Scene kemudian memperlihatkan Ho dan Mo yang menemui Bowker untuk kemudian dibawa menemui Andy. Seperti permintaannya di telepon. Setelah bertemu Andy, Bowker memberitahu Andy tentang kemarahan Queen kepadanya sembari memberi sepucuk surat untuk Andy. Dengan perasaan campur aduk antara kangen dan takut, Andy kemudian membaca surat yang berisi tentang kekecewaan Queen kepada Andy yang sudah ingkar janji. Di mana sebelum Queen dibuang ke dasar laut, Andy sempat berjanji kepada Queen untuk selalu hidup bersama. Merasa kesalahpahaman ini harus segera diluruskan, Andy pun bergegas menemui Queen di tempat yang sudah ditentukan Queen di dalam surat tersebut. Dan Riris yang tidak mau sesuatu hal buruk terjadi kepada ketuanya yaitu Andy, ia pun meminta untuk ikut mengawal Andy yang kita ketahui sudah tidak memiliki kemampuan beregenerasi lagi. Meski awalnya menolak, Andy dan Riris pun akhirnya berangkat menemui Queen. Singkat cerita, setelah Andy dan Riris tiba di lokasi, Andy meminta Riris untuk tetap memantau dari kejauhan karena ini hanya antara Andy dan Queen. Dan setelah ribuan tahun berpisah, dua sejoli itu pun akhirnya bertemu. Tapi dalam pertemuan yang tidak diinginkan, sebagaimana mestinya sepasang kekasih yang saling merindu. Tampak kekecewaan terlihat di wajah Queen yang merasa dihianati. Luasnya samudra membuat Andy kesulitan mencari Queen pun tak cukup menjadi sebuah alasan bagi Andy untuk tidak berusaha menemukan Queen. The way it was, you're not. You have me. Emosi Queen semakin memuncak ketika Andy mengajaknya untuk bergabung bersama timnya untuk menumpas kejahatan. Sementara perbuatan manusia kepadanya telah membuat rasa dendam kepada manusia
telah tumbuh dalam benak Quinn dan membuat Quinn merasa Andy sudah berubah. Ia merasa kalau Andy yang dulu bukan Andy yang sekarang. Tak mau menyerah, Andy tetap berusaha membujuk Quinn sampai akhirnya. I don't want to fight. I remember the woman. Melihat perkelahian yang tidak semestinya terjadi, Riris kemudian meminta Quinn dan Andy untuk berhenti setelah melihat Discord yang tersenyum melihat peristiwa itu. Dan ternyata saat ini Quinn sudah berada di pihak Discord. Setelah berhasil merampas kalung yang pernah diberikannya kepada Andy, Quinn pun bergegas meninggalkan tempat itu. Sementara Riris yang terus mengejar Discord akhirnya berhasil menemukannya di dalam sebuah gereja. Setibanya di sana, tampak Discord mulai mempengaruhi Riris dengan berkata kalau Andy sudah berlagak menjadi Tuhan selama ini. Andy hanya memperalat mereka agar terus bisa mencampuri kehidupan manusia. Ia kemudian berkata kalau dia dan Riris sebagai prajurit abadi pertama dan terakhir harus bekerja sama untuk menghentikan Andy, sembari memperlihatkan tanda lahir di tangannya yang juga dimiliki oleh Riris. Scene kemudian memperlihatkan Riris yang mulai berpikir dengan tanda di tangannya. Sementara Andy dan tim terlihat masih bingung dengan hubungan antara Quinn dan Discord. Lalu suatu malam, Booker terlihat menemui Tuah yang sedang sibuk dengan buku dan penelitiannya, yang saat itu berhasil menemukan teori kalau penyebab hilangnya keabadian Andy tak lain adalah karena Riris pernah melukai Andy. Dan jika prajurit abadi melukai prajurit abadi lainnya, maka prajurit yang terluka akan kehilangan keabadiannya. Ia kemudian menemukan teori lain kalau ternyata keabadian itu bisa diwariskan alias ditransfer, yang artinya Andy bisa kembali abadi jika seorang dari antara mereka bersedia mewariskan keabadiannya kepada Andy. Dan tak lama setelah itu, Booker pun menemui Andy, berniat ingin resign karena sudah merasa lelah dengan apa yang dialaminya selama ratusan tahun ini. Booker berkata kalau ia sudah capek dan berniat ingin istirahat, meski semua ucapan Booker hanya dianggap guyonan oleh Andy. Kemudian Scene memperlihatkan Discord yang terlihat menemui Quinn untuk memberi semangat kepada Quinn yang masih galau. Lalu saat Quinn berkata akan menghabisi Andy dan yang lain, Discord pun berkata dia siap membantunya dalam bentuk apapun. Scene kemudian memperlihatkan sebuah pusat penelitian nuklir yang terlihat ada di Jakarta, Serpong. Tampak sebuah truk berusaha ingin menerobos masuk ke kawasan terlarang itu, sampai akhirnya sementara di tempat lain terlihat Booker sedang merencanakan sesuatu, guys. Terlihat saat Booker tiba-tiba ingin menguji kebolehan Riris. Watch me school this old man. Go easy on me. How am I doing, Tua? You're a naturalist. Dan benar, melihat Booker sengaja membuat dirinya terluka, Tua memperingatkan Booker kalau teori yang ia sebut beberapa waktu lalu belum tentu kebenarannya.
Tak perlu ia berbuat seperti itu. Karena Booker sudah terluka, maka secepatnya ia harus segera mentransfer keabadiannya kepada Andy sebelum waktunya habis. Tak menunggu lama, Booker pun segera menemui Andy dan segera melakukan proses transfer keabadian, dan seperti inilah proses transfernya guys. Sutradara tidak memperlihatkan proses transfer keabadian itu. Entah apa maksud sang sutradara. Aduh. Oke, lanjut. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian tampak Lamhot memberitahukan sebuah informasi yang ia dapat dari Jakarta terkait sebuah serangan di pusat penelitian nuklir milik seorang pengusaha dari Cina. Dan setelah melihat rekaman CCTV, ternyata pelakunya adalah Queen dan anak buah Discord. Tampak Queen meletakkan sebuah bom berniat untuk meledakkan tempat itu. Dan meski mereka paham kalau ini adalah aksi Discord untuk memancing Andy dan tim, tapi apapun ceritanya, mereka harus menghentikan bom yang siap meledak itu. Dan tak membuang waktu, Andy pun meminta semuanya untuk segera bersiap-siap. Gear up. Singkat waktu, tibalah Andy dan tim di lokasi dengan dipandu oleh Lamhot dari luar gedung. Tampak Lamhot mengingatkan tim untuk tidak menggunakan senjata api saat berada di ruangan inti nuklir itu. Dan setelah menyisir satu persatu ruangan itu, akhirnya aksi pun dimulai. Pertarungan sengit itu akhirnya membuat tim harus terpencar. Dan setelah menghabisi satu persatu anak buah Discord, ternyata semua ini adalah jebakan. Tampak Ho, Mo, dan Tuah terperangkap di dalam sebuah ruangan. Sementara di luar, anak buah Discord berhasil meringkus Lamhot. Dan untungnya, Booker dan Andy masih terus bertarung mati-matian. Tak lama kemudian, giliran Andy dan Booker yang harus terblokir di dalam sebuah ruangan. I'm not joking. Me neither. How? Stay behind me. Andy yang keabadiannya sudah kembali pun membuat Booker yang tengah terluka akhirnya mengambil suatu keputusan yang sulit dan tak dapat diterima. Sementara di tempat lain, Riris kemudian akhirnya harus berhadapan dengan Queen. Riris berusaha meminta Queen untuk menyerahkan bom itu sebelum akhirnya Queen menolak dan pertarungan pun tak terelakkan. And Andy. Setelah melukai Queen, Riris masih sempat meminta maaf sampai tiba-tiba dan saat Andy sibuk mencari anak buahnya, tiba-tiba ia mendengar seseorang memanggil namanya. Betapa kagetnya ia saat menemukan Queen dalam kondisi terluka yang kemudian memberitahu Andy kalau Discord sudah membawa Riris, sembari melepas alat pemicu bom yang sedari tadi ada di dalam genggamannya. Tak mau kehilangan Riris, Andy pun bergegas menyusul Discord yang sudah siap-siap berangkat dengan helikopternya.
Setelah bersusah payah, akhirnya Andy pun berhasil menjatuhkan Discord dan pertarungan pun kembali terjadi. Melihat luka Andy yang tidak segera membaik, ternyata Discord sudah sejak lama kehilangan keabadiannya. Dan untuk itulah ia melakukan semua ini. Mulai dari membebaskan Queen dan memprovokasinya hingga menculik Riris, Ho, Mo, dan Tuah yang nantinya akan diambil keabadiannya, dan akhirnya hanya satu prajurit kekal abadi yang tertinggal, yaitu dirinya. And give it to me. You think I'm gonna give her a choice? It does. And then again. Dan setelah menjelaskan semua rencana jahatnya, Discord akhirnya berhasil melumpuhkan Andy. Dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia lalu berpesan kepada Andy agar Andy menemuinya nanti setelah kekuatan Andy setara dengannya. Scene kemudian memperlihatkan Andy dan Queen yang tampak sudah berdamai. Dan setelah Queen pulih, Andy pun meminta Queen untuk membantunya dalam perang ini. Dan di luar dugaan, ternyata Queen menganggap kali ini adalah perangnya, bukan perang Andy. Sembari bergegas dan film pun tamat. Itu dia alur cerita film The Old Guard 2. Bagaimana menurut kalian? Apakah film ini memuaskan? Meski kentang, santai, Bang Rian mendapat bocoran kalau sequel selanjutnya akan rilis tahun depan, guys. Ending yang menggantung dari film ini membuat Bang Rian pribadi merasa tertantang untuk menyaksikan sequel selanjutnya, di mana Discord harus menerima konsekuensi dari semua perbuatannya. Sampai di sini dulu, sampai bertemu kembali di alur cerita film berikutnya dan bye-bye.